Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ratna selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu kebijakan Pancasila dalam bidang kesehatan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ikhlas Nur Muhammad dengan NIM 2 digit terakhir 40, Siti Farika Inayatillah dengan NIM 2 digit terakhir 20, Sarla Destia Dermawan dengan NIM 2 digit terakhir 34, Harwich M. Galmas dengan NIM 2 digit terakhir 89, Faidatun Nurul Maulida dengan NIM 2 digit terakhir 10, dan Fatorosi dengan NIM 2 digit terakhir 73. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pancasila memiliki peranan penting bagi sejarah berkembangnya bidang kesehatan di Indonesia. Dalam memajukan setiap bidang yang ada secara baik, perlu pengimplementasian nilai-nilai pada setiap bidang tanpa terkecuali bidang kesehatan. Kesehatan warga negara merupakan prioritas yang dilakukan oleh negara dan telah terkandung pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak dalam kehidupan serta penunjang kehidupan seperti pada pelayanan kesehatan. Dalam hal ini tentunya perlu pengimplementasian nilai-nilai yang terdapat pada setiap sila untuk sebagai acuan dalam kebijakan pemerintah terhadap bidang kesehatan di Indonesia. Materi selanjutnya yakni tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila yang pertama, yakni pada ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa negara di seluruh dunia saat ini sedang terjangkit virus COVID-19. Untuk itu, bagaimana pengimplementasian sila Pancasila di bidang kesehatan, terutama untuk menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan sila pertama, yakni sebagai warga negara yang baik, kita tingkatkan iman dan takwa di rumah. Sesuai anjuran pemerintah untuk di masa pandemi ini, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah saja. Selain dengan beribadah di rumah dapat mengurangi penyebaran COVID-19, di satu sisi juga tidak akan mengurangi pahala beribadah. Yang kedua yakni dapat mempererat tali kasih keluarga sambil berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan agar virus COVID-19 ini segera berakhir dari dunia. Jadi sila pertama ini merupakan fondasi penguat di dalam diri manusia pada masa COVID-19 ini. Selain itu, sila pertama mengajarkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada takdir Tuhan. Manusia boleh merencanakan sesuatu, akan tetapi hasil akhir tetap berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Adanya pandemi COVID-19 ini merupakan bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin mengingatkan kita tentang kekuatan di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, iman dan takwa harus semakin kuat di masa-masa seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti seluruh masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dengan sifat manusiawinya. Implementasi nilai Pancasila sila kedua ini adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antara manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling mencintai
antara tenaga kesehatan dengan masyarakat umum. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, tidak semena-mena saat sedang memberikan pelayanan kesehatan. Nah, ini berlaku bagi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, dalam keadaan pandemi seperti ini, implementasi nilai sila kedua adalah bersatu untuk melawan virus COVID atau corona, yaitu mungkin dengan cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasinya dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu kita harus bersatu bersama-sama dari berbagai elemen untuk mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan itu diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker di mana saja dan kapan saja, menjaga jarak, tetap waspada dan tidak panik, menghindari keramaian, serta menghindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. Esensi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kebijakan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi COVID-19 ini dan dampaknya pada kelangsungan hidup. Tidak ada yang boleh mengambil untung, menyalahgunakan kekuasaan, dan otoriter di tengah kesulitan rakyat. Kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai hasil keputusan pemerintah saat pandemi COVID-19 ini. Keputusan diantaranya yaitu tidak diperbolehkan untuk bepergian atau melakukan perjalanan jauh, diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, work from home atau WFH, dan lain-lain. Perwujudan sila keempat dalam lingkup kesehatan dapat dilihat dalam peran masyarakat dalam berpartisipasi pengelolaan dana desa di bidang kesehatan. Alokasi dana desa sudah berjalan mulai awal tahun 2014. Besaran alokasi dana desa sebesar 1 miliar rupiah setiap desa dalam kurun waktu 1 tahun. Alokasi dana tersebut dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perlu musyawarah bersama untuk menentukan pengalokasian ini untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa, terutama dalam bidang kesehatan. Yang selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna, negara Indonesia harus berperilaku adil bagi rakyatnya. Keadilan ditunjukkan dalam penanganan persoalan kesehatan di masyarakat, tanpa membeda-bedakan. Adapun implementasi nilai-nilai sila kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan sikap dan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, selalu menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, sebagai tenaga kesehatan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kelima, selalu bekerja keras untuk hasil yang lebih baik. Yang keenam, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan kesehatan nasional untuk Indonesia yang sehat. Sekian dan terima kasih atas partisipasi saudara sekalian dalam menjalankan presentasi kali ini. Kami harap presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.